bahas topik baru, yaitu tentang bagaimana sikap orang mukmin yang senantiasa sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu lupa memuji dirinya sendiri. Dia itu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lupa pada kepentingan pribadinya masing-masing. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai seorang muslim sejati. Orang muslim sejati atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu kalau sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa Jawanya itu sampai sundul langit, ya, dia itu lupa kalau dirinya itu sedang membutuhkan, sehingga kalau sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak pernah ingat kepada dirinya sendiri, bahkan kadang lupa pada dirinya dan orang-orang dekatnya. Karena kalau sudah kalimat yang keluar dari lisannya itu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dipuji begitu luar biasa. Itu salah satu sifat seorang mukmin yang sejati. Kemudian kalau dia itu bekerja, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita baca hikmah yang ke 237 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam memahami dan kemudahan di dalam mengimplementasikan makalah yang ke-237 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-mu'minu man yuzghiluhu as-sana'u 'ala Allah an ayyakuna li nafsihi syakira wa tushghiluhu huquqallah an ayyakuna li hududihi dzakira. Al-mu'minu, yaitu orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa? Iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu orang yang dikatakan beriman. Iman yaitu orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dengan tidak menyekutukannya. Kalau sudah beriman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, juga iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu punya karakter. Apa karakternya itu? Man, yaitu orang yusyghiluhu adzana 'ala Allah taala. Yaitu yusyghiluhu, menyibukkan dirinya. Jadi dirinya itu kalau sudah dikatakan orang yang beriman, ya, orang beriman karena dia itu sudah gandrung, sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu tahu dirinya sebagai seorang hamba, tahu kalau dirinya itu adalah makhluk, kalau dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dulu tidak ada menjadi ada, maka keberadaannya itu menjadikan dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya tidak ada kemudian diadakan, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana dan prasarana, bisa hidup, bisa bernafas, bisa makan dan bisa minum, bisa tidur nyenyak dan bisa kemana-mana. Akhirnya dia itu melihat bahwa apa yang dimiliki, apa yang Allah berikan kepadanya itu tidak ada artinya apa-apa. Sehingga dia itu akhirnya sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita sudah menjadi orang yang sangat sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Al-mu'minu man yushghulu al-thana' 'ala Allah ta'ala an yaqul nafsih syakira. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disibukkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa menyanjung dirinya sendiri. Ini ya, kalau orang sudah sampai pada taraf nikmat, ya, nikmat, dia itu lupa dengan orang lain. Itu seringkali dikatakan oleh anak-anak muda kalau sudah berjumpa dengan kekasihnya, itu kadang lupa dirinya, ya, kadang lupa tetangganya, lupa temannya, bahkan lupa orang tuanya.
Kalau sudah berdua, semua itu milik dirinya, yang lain dianggap kontrak. Nah, gitu kira-kira anak-anak muda sekarang itu. Dunia itu seperti miliknya. Nggak peduli ada orang ngomong apa. Itu kalau orang mukmin sejati, begitu dia itu melaksanakan sholat, itu sudah lupa semuanya kalau dirinya itu sedang sholat, karena begitu asyiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya man yusyriku astana 'alallahi ta'ala ayyakuna li nafsihi syakira. Nah, apakah kita bisa sampai derajat seperti ini? Setiap orang itu punya potensi untuk sampai pada derajat ini. Ini derajat yang sangat tinggi, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita baca, al-mu'minu man yushkul asana 'ala Allah ta'ala an ayakuna nafsihi syakira wa tusyur huquqallah an ayakuna li hududihi dzakira. Itu tadi saya gambarkan orang yang sedang jatuh cinta, begitu ketemu dengan kekasihnya dia itu lupa segalanya. Lupa kalau dirinya itu sedang di mana, lupa siapa yang dihadapinya, lupa kalau ternyata orang yang dicintainya itu ternyata anaknya siapa. Pokoknya semua yang terlihat adalah dia adalah kekasihnya. Nah, coba kalau kita rubah bahwa kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberi, yang selama ini mencintai, yang selama ini menyayangi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita. Ya, kita ini mungkin pernah bermaksiat tapi ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan tobatnya. Mungkin kita pernah apa namanya? Meninggalkan perintah, tapi bagi Allah tidak peduli selama dalam hatinya ada iman, kemudian ingin kembali, tetap ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih kita sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tushghilu huquqallah an ayakuna hududihi dzakira. Itu orang yang beriman dengan sesungguhnya, dia juga disibukkan dengan menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ingat kepada kepentingan diri sendiri. Itu ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sesungguhnya. Maka kita harus melihat apakah kira-kira kita itu sudah memiliki perasaan yang seperti itu. Jangan-jangan kita terbalik. Semua ibadah yang kita kerjakan itu dinisbatkan kepada diri kita. Kenapa kamu rajin sholat? Ya, karena saya ini orang yang beriman. Akhirnya semuanya melekat pada dirinya. Kalau orang yang betul-betul imam sejati, kenapa kamu sholat? Aku sholat itu, aku bisa mengerjakan sholat itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pernah itu pada dirinya itu melekat. Kenapa kamu berdoa? Saya berdoa minta kepada Allah. Dia tidak. Kalau orang mukmin itu, kenapa kamu berdoa? Saya bisa berdoa itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa makan karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa tidur karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menghirup nafas itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa bergerak itu juga pertolongan Allah Subhanahu. Hampir semua apa yang keluar dari dirinya, dari lisannya, ya, gerakannya, dari apa yang dipikirkan, dia itu selalu mengatakan itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dulu saya ini tidak ada dan saya ada itu diadakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang ada pada diri saya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pikiran orang mukmin, yaitu orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, selama kita itu masih menyibukkan dengan kepentingan kita, sholat, ya, memang betul kita sholat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang benar. Tapi jangan sampai kemudian kalau kita sholat kemudian dalam bahasa anak sekarang itu cari perhatian Allah, cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya itu? Jadi kita sholat itu seolah-olah itu menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu enggak, kenapa bisa sholat? Saya itu sholat itu murni itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya apa? Kalau kita mendengarkan hayya 'alas shalah, apa yang kita lakukan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita itu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti selain Allah itu seolah-olah tidak ada. Kita sholat itu yang bisa, ya, yang bisa menjadikan kita sholat itu bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sholat itu yang terlihat itu begitu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aku bisa melaksanakan sholat. Oleh karena itu Imam Abu Hasan Asy'adili tatkala ada orang, ya, kemudian berkeluh kesah apakah sholat saya itu diterima apa enggak, dia itu marah. Kamu itu harus bersyukur ditakdirkan pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berkata sujud saya diterima atau tidak. Kamu ditakdirkan bisa bersujud, itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sampai seperti itu ya. Sehingga eh, kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, itu nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian merawat iman dengan sebaik-baiknya, yaitu senantiasa menyibukkan diri memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kalau kita melaksanakan perintah, kita sibuk dengan perintah-perintah itu sampai lupa dengan kepentingan kita sendiri. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai hamba yang menyibukkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'minu man yushghilu al-thana' 'ala Allah Ta'ala an ayyakuna nafsi syakira wa tusul huquq Allah an ayyakuna li hududihi dzakira. Kita lanjutkan. Kriteria mukmin sejati, orang yang sempurna imannya. Jadi mungkin kita itu kita kita lihat iman itu kan ada tahapan ya. Kalau iman kita itu saya gambarkan emas itu ada yang 24 karat, kemudian ada yang 21 karat, ada yang 18 karat, kemudian ada yang terakhir itu sekarat ya, emas 1 karat ya, sekarat. Jadi kita ini imannya tidak tahu apakah 24 karat atau 21 karat atau 18 karat. Yang jelas kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi orang yang beriman itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sempurna imannya, dia mengetahui bahwa sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah buah dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman dengan sesungguhnya ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu sholat, puasa, zakat, dan haji, ibadah-ibadah yang lainnya, misalkan mungkin penghafal Al-Quran, mengajarkan ilmu, atau mungkin bekerja ini dan itu, dia itu melihat bahwa yang dikerjakan, apa yang dilakukan darinya itu, dia itu tidak pernah melihat itu dari potensi dirinya sendiri. Tapi itu murni yang dilakukan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berkata apa? Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang imannya sempurna. Jadi tidak pernah dia berkata, kenapa kamu bisa ini? Ini karena saya. Nggak pernah muncul karena saya. Kalau dalam haji itu, kenapa kamu bisa berangkat haji? Wah, karena saya ini nggak pernah. Itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aku melaksanakan sholat? Itu murni saya bisa sholat karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya. Dan taufik Allah dan pertolongan Allah itu merupakan buah dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, akhirnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh hambanya itu
kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang sudah bisa menyampaikan bahwa apa yang saya kerjakan itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang berkata demikian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, setiap apa yang dikerjakan itu pasti melekat pada dirinya. Saya bisa ini ya karena prestasi saya melakukan ini karena saya kuat, saya kaya itu karena saya itu kerja keras. Itu berarti meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita bisa bekerja, kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kita bisa menulis, kita bisa mengobati penyakit ini dan itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bisa menyampaikan itu berarti orang ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik itu merupakan buah dari kecintaan Allah kepada hambanya. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dua sifat seorang mukmin sejati. Tadi saya sampaikan sibuk dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang disebut tadi itu pertama itu an ayyakun nafsihi syakira, yang kedua itu an ayyakun li hududihi dzakira. Ini. Jadi sifat sejatinya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah pas melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib atau sunnah, dia itu ya sangat-sangat sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lupa terhadap dirinya sendiri. Tadi saya sampaikan. Kita contoh ya misalkan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan doa kita atau sibuk dengan mencintai Allah. Mayoritas manusia kalau punya keinginan apa saja? Keinginan supaya jabatannya naik, keinginan supaya mendapatkan keturunan, keinginan supaya anaknya sukses, keinginan supaya menjadi bupati, keinginan supaya menjadi RT, RW, itu begitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tatkala berdoa pasti yang sibuk untuk diingat adalah yang diinginkannya. Itu. Misalkan contoh, orang ingin haji, itu begitu doa, itu pasti setiap hari atau setiap saat itu disibukkan dengan yang kelihatan itu Mekahnya. Yang kelihatan itu hajinya. Dan itu wajar sebagai seorang manusia. Tetapi Syekh Ibn Athaillah Askandari mengajarkan tatkala kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dirubah, kita sibukkan mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa dengan permintaan kita. Nah, gitu. Jadi kalau kita setiap hari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyibukkan diri itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikabulkan dia itu bersyukur, tidak dikabulkan pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering saya sampaikan kalau kita berpikir hasbunallah wa ni'mal wakil, kita itu fokus pada Allah Subhanahu wa taala, bukan fokus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya memujinya begini, ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penolong. Engkau sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau sebaik-baik penolong, engkau sebaik-baik pelindung, engkau sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Jadi setiap hari, setiap saat dan setiap waktu itu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu asiknya sedang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata kadang waktunya itu sudah setengah jam, kadang 1 jam karena terlalu larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau kita fokus pada permintaan itu, kita tidak akan betah lama. Begitu fokus pada permintaan, berdoa, akhirnya besoknya, kenapa kok belum datang? Apa yang saya inginkan? Besok lagi berdoa lagi, kenapa kok belum dikabulkan?
besok lagi berdoa lagi, kenapa sudah lama kok Tuhan belum menjawab. Akhirnya setiap hari itu yang ada itu tagihan-tagihan. Kita itu berdoa tapi menagih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita fokus dengan itu tadi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu berhak dipuji. Makanya ada satu doa itu ya, doa yang walillahil asmaul husna fad'u biha. Walillahi milik Allah apa asmaul husna, nama Allah fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu kalau sudah berdoa itu ketika memuji Allah Subhanahu wa taala lupa dengan permintaannya. Ada orang pingin misalkan dikabulkan cita-citanya. Tiap hari dia itu menggunakan asmaul husna. Berdoa walillahil asmaul husna fadhubiha wallahu alladzi la, begitu memuji Allah, ya Allah antar rahman ar-rahim al-malik al-qudus. Begitu selesai doa, oh iya saya lupa meminta, saya lupa berdoa kepada Allah SWT. Begitu asik memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu karakter ya seorang mukmin sejati, sibuk dengan melaksanakan hak Allah, hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sholat itu tidak peduli, kalau sudah merasakan nikmatnya sholat itu lupa waktu. Begitu asik nikmat sholat, selesai sholat sunnah sholat lagi, terus selesai sholat lagi. Seperti orang yang menikmati baca Al-Quran, sehari itu hatam, bahkan kurang. Begitu khatam, buka lagi, baca lagi. Karena apa? Begitu asiknya. Itu namanya sibuk dengan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala sampai lupa pada kepentingan pribadi. Itu apa namanya? Hikmah yang ke-237 isinya yaitu seorang hamba sibuk dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sampai lupa dengan diri sendiri, sibuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai lupa dengan kepentingan dirinya sendiri. Terus kita lanjutkan. Asik seorang mukmin, ya mukminin ya ini salah ini. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu, asiknya seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, seorang sangat nyaman, senang dan asik dan larut dalam ibadahnya sehingga lupa dengan keinginan pribadinya. Itu bisa kalau orang sudah bisa melaksanakan ini ya insya Allah itu sudah menjadi orang yang mukmin sejati. Nikmat sekali puasa Ramadan. Kadang itu setelah selesai bulan Ramadan, kok sudah selesai ya Ramadannya, padahal saya masih ingin terus puasa. Itu berarti dalam diri kita itu sudah ada karakter asik. Misalkan orang asik sholat, jam 2, setengah 2, atau jam setengah 3 bangun, sholat tahajud asik, itu sholat dalam remang-remang, berzikir, baca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, tiba-tiba subuh, itu berarti kita sudah masuk pada kategori nyaman dan senang dalam dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan semua isinya itu minta urusan pribadi. Zikir saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah urusan pribadi secara otomatis itu akan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menuntut ilmu misalkan, ya menuntut ilmu, zikir, berdoa sangat asik sehingga lupa dengan kepentingan dirinya karena merasakan manisnya menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik kita belajar agama sampai lupa pada urusan-urusan pribadi. Itu berarti kita sudah masuk kategori asyik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sudah asik itu kita harus menjaganya, ya seperti apa kita seperti apapun yang kita kerjakan mulai sholat, puasa atau menuntut ilmu atau berdoa, kalau sudah asik berarti kita itu betul-betul merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keramat yang paling tinggi bagi seorang hamba bukan pisau terbang. Keramat yang paling tinggi bukan bisa bukan ditembak tidak mempan, bukan kemudian doa selalu dikabulkan, bukan itu.
tatkala manusia merasakan lezatnya ibadah, berarti dia itu sampai pada keramat yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hulwatul ibadah. Terus kita lanjutkan. Nikmatnya ibadah itu karena cinta. Orang kalau sudah mencintai sesuatu, itu biasanya tidak terasa. Menikmati pekerjaan, itu sampai 12 jam, 13 jam, itu kuat. Itu karena apa? Karena mencintai. Orang main sekak kuat sampai berjam-jam, ditemani teh atau kopi satu cangkir, rokok satu pak, itu kuat berjam-jam karena mencintai. Karena mencintai. Apalagi ya, apalagi kemudian cinta itu betul-betul melekat pada dirinya, bukan hanya 1 jam 2 jam, bahkan kadang itu sampai ya 5 jam, 10 jam, bahkan sampai 24 jam itu tidak terasa. Siapa itu orang main game? Nah, anak-anak itu kadang kalau sudah main game itu kadang lupa. Lupa dengan matanya, lupa dengan kesehatannya, lupa dengan orang tuanya, semuanya lupa. Tahu-tahu tiba lapar, kadang pingsan. Karena apa? Sudah masuk pada dirinya. Apa? Sudah menyatu pada darah dagingnya. Nah, itu kalau kita ibadah kepada Allah atas dasar cinta, itu pasti akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kurang bisa merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintainya. Dengan demikian setiap ibadah yang dikerjakan pasti melahirkan rasa manis, nikmat dan lezat. Rasa nikmat itu buah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan konstruksi berpikir kita kalau kita sudah merasakan nikmat dan manis, itu kita harus yakin itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti lidah kita merasakan manis, itu bukan karena kita sehat, tapi murni itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan rasa ini manis, ini pahit, ini enak, itu tidak enak, itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita eh, apa namanya tidak berpikir demikian, akhirnya kita lupa bahwa Allah itu segala-galanya bagi kita. Allah itu yang memberikan segalanya. Maka Allah itu yang memberikan pertolongan, dan orang yang diberi pertolongan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjut. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Maka ada amalan atau perkara-perkara yang bisa kita kerjakan dan bisa melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya, ini amalan sehari-hari. Dawamut taubah. Dawam itu artinya terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara. Jadi kita sehari itu harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum. Nah, jadi tubu ilallahi taubatan nasuha. Manusia itu memang tidak terlepas dari salah dan lupa, sehingga manusia setiap hari hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan-kesalahan. Karena yang tidak berdosa hanya satu, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, dosa kaitannya dengan lisan dan tangan, kadang pikiran, bahkan semua anggota tubuh manusia, ya semua anggota tubuh kita, mulai ujung kaki sampai ujung kepala itu kadang berdosa. Dosa rambut itu apa?
dosa tangan itu apa, kalau misalkan laki-laki ya, dosa telinga itu apa, mendengarkan perkara-perkara yang dilarang, kemudian dosa lisan apa, kemudian dosa telinga itu apa, dosa hidung itu apa, semua punya potensi. Maka kita hendaknya itu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat yang kita kerjakan itu melebur dosa, wudhu yang kita kerjakan itu juga melebur dosa, zikir yang kita baca setiap hari itu juga melebur dosa. Kemudian al-ihsan, berbuat baik. Ya. Berbuat apa saja, khususnya kepada orang tua kita, wabil walidaini ihsan, kepada orang tua hendaknya kita berbuat baik, menjaga wudhu, taharah, ya, menjaga kesucian diri dari hadas. Jangan kemudian kita wudhu itu hanya mau melaksanakan sholat, kita mau berangkat kerja pun hendaknya bisa berwudhu, bahkan mau tidur pun kalau bisa berwudhu. Man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan suci, begitu bangun didoakan oleh malaikat. Allahumma fir, ya Allah, kata malaikat, ampunilah orang-orang yang tidur dalam keadaan suci. Itu padahal tidur. Menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuju sebuah tempat untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Bersifat adil, al-imamu al-adil. Kemudian mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang bisa melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu banyak, termasuk ya di sini ada 6 bagian, dan mari kita satu persatu kita baca tentang keistimewaan taubat itu seperti apa. Mari kita lihat. Nah, dawamu taubat ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini saya dapatkan dari kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti, kemudian disyarah oleh Syekh Manawi di kitabnya Jamil Shaghir namanya. Ketika Allah mencintai orang-orang yang sedang bertaubat, orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian, orang-orang yang taubat dari dosa-dosanya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali orang yang senantiasa dalam hatinya itu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melakukan satu kesalahan, tapi jangan menunda. Nanti aja tobatnya, jangan. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita segera bertobat berarti kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menggunakan innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, di sini menggunakan present tense ya. Yuhibbu, sedang mencintai. Jadi selama kita itu sering bertobat, banyak beristighfar, mengakui kesalahan dan kekurangan kita, maka saat itu pula kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian wafat, maka dia itu wafat sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah menyiksa kekasihnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk senantiasa orang yang senantiasa dawamut taubah, yaitu senantiasa menjaga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara banyak beristighfar atau mungkin ya melaksanakan sholat taubat. Itu juga bagian dari bentuk cara kita melanggengkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, at-taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bersih dari dosa, orang yang bertobat dari dosa, dia diibaratkan tidak punya dosa sedikit pun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan.
Al-ihsan, berbuat baik. Kalau tadi di innallaha yuhibbut tawwabina, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian atau bersuci. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Baru Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu sifatnya itu banyak. Apa saja yang dimaksud di sini? Mari kita lihat slide yang berikutnya. Birrul walidain. Punya orang tua masih hidup, ya, kita berbuat baik pada mereka. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Sejauh mana kita membahagiakan orang tua, sejauh itu pula kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita itu mencukupi kebutuhan orang tua kita, maka sejauh itu pula Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Sebaliknya, kalau kita sering menyakiti, maka Allah juga tidak akan rela, ya, dan Allah juga tidak akan berkenan. Jadi kalau kita itu menyakiti orang tua kita, maka hidup kita juga akan sengsara. Maka Allah Subhanahu wa taala itu ridhonya ada pada kedua orang tua kita. Ridhollahi fi ridhol walidain wa subtullahi fi subtil walidain. Maka kita berusaha bagaimana menyenangkan hati orang tua. Ya, ini pernah saya sampaikan beberapa kisah seorang sahabat namanya Alqamah, ya, yang pernah menyakiti hati orang tuanya, kemudian Alqamah itu begitu perang, kemudian terluka dan tidak meninggal dunia, dengan tubuh terluka parah tapi tidak segera meninggal dunia. Kemudian terkapar pada saat itu Rasulullah SAW menyaksikan kok ada seorang laki-laki dengan tubuh terluka parah tidak segera wafat, hanya matanya berkedip-kedip gitu. Kemudian Rasulullah melihat, ini siapa ini? Ini Alqamah ini. Kenapa tidak wafat? Padahal tubuhnya itu semuanya itu penuh dengan luka parah. Kemudian dicarilah orang tuanya. Dicari orang tuanya, maka ketemu seorang ibu janda. Ditanya, ibu orang tuanya Alqamah. Bukan, aku bukan ibunya Alqamah. Terus siapa? Saya bukan ibunya Alqamah. Nggak tahu itu anaknya siapa. Kemudian Rasulullah SAW mengutus orang lain lagi untuk datang kepada sang ibu. Bu, itu Alqamah anak ibu, bukan, itu bukan anak saya. Diutus lagi orang dengan tujuan yang sama, ternyata ibunya tidak mengakui itu sebagai anaknya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kalau begitu bakar saja Alqamah, biar selesai. Itu kira-kira. Kemudian begitu mau dibakar, Rasulullah mengutus utusannya kepada ibunya. Bu, sekarang Alqamah sudah disiapkan kayu bakar. Alqamah mau dibakar supaya segera mati, ya, diprank, ya, digedak oleh Rasulullah SAW. Kemudian sang ibu baru cerita, itu Alqamah itu anak saya. Saya tidak mengakui itu sebagai anak karena dia itu pernah menyakiti hatiku. Diceritakan apa bu kisahnya? Cerita. Dulu itu Alqamah pernah pergi ke pasar. Ya, setelah pulang dari pasar, Alqamah itu membawa dua bungkusan. Bungkusan pertama itu kain yang terbaik.
bungkusan yang kedua itu kain yang KW 2. Misalkan satunya harga 100.000, satunya itu harga 50.000. Begitu sampai di rumah, Alqamah itu membuka yang harga 100.000, bilang, Bu, ini ya hadiah dari saya, kain untuk ibu. Setelah dibuka, oh bukan Bu, ini yang bagus itu untuk istri saya. Yang bagus itu untuk istri saya. Begitu mengatakan untuk istri saya, dibungkus kembali, Alqamah ya melakukan itu, ibunya langsung pucat. Wah, anak ini ternyata lebih mengedepankan istrinya daripada saya. Ya, lebih mengedepankan istrinya daripada saya. Ibunya lantas sakit hati. Sejak saat itu ibunya tidak mau menyapa. Ya, tidak menyapa. Karena ternyata dalam pikiran ibu itu pinginnya yang mendapat 100.000, tapi justru faktanya yang dikasihkan itu yang harga 50.000. Sakit hati nggak selesai-selesai. Oh, ternyata itu penyebabnya. Nah, sang anak tidak punya kepekaan dalam hal ini. Akhirnya itu tadi, Alqamah begitu perang dengan luka parah dan tidak segera wafat. Begitu sudah mendengarkan cerita, akhirnya sang ibu itu datang kepada Alqamah yang sedang sakaratul maut. Bila begina, kamu anak saya, sudah kamu saya maafkan. Kau saya maafkan atas kesalahan. Begitu dimaafkan, dipeluk, kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Nah itu ya, kadang kita melakukan kesalahan kepada orang tua yang pernah kita lakukan baik lisan ataupun tindakan, itu kadang itu menjadi penghalang kebahagiaan kita. Mudah-mudahan ya kita itu bukan termasuk. Maka birrul walidain, ya birrul walidain itu termasuk berbuat baik ya kepada orang tua, wabil walidain ihsana, baik masih hidup atau sudah wafat. Kalau sudah wafat gimana? Ya kalau sudah wafat itu doakan, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-cita orang tua lanjutkan. Kemudian apalagi kegiatan orang tua yang baik kita lanjutkan. Silaturahmi tetap kita kerjakan, kita laksanakan, yaitu silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua kita. Itu bagian berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah wafat. Kalau belum haji-hajikan, kalau belum umroh-umrohkan, itu merupakan bentuk birrul walidain kalau sudah tiada. Yang kedua yaitu dermawan, baik dalam kondisi susah maupun senang. Namanya yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi mentalnya itu mental berbagi. Yang ketiga adalah menahan amarah, wal kadhimil ghaid. Yang keempat adalah pribadi yang pemaaf, wal afina 'anil nas. Baru kemudian disebut innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinin. Orang-orang seperti itu Allahu yuhibbul muhsinin. Jadi sifat-sifat yang saya sebutkan itu termasuk orang-orang yang berbuat baik, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka terhadap perbuatan yang baik atau berbuat kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Terus kita lanjutkan. Nah, menjaga wudhu ya, ini menjaga wudhu. Nanti di akhirat setiap orang itu punya cahaya. Ya, cahaya itu tergantung bagaimana kekuatan wudhunya. Kenapa di sini ada kekuatan wudhu? Ya, kalau orang kuat berwudhu, itu berarti kuat mengerjakan perintah sholat. Jadi kalau orang nanti cahayanya itu kuat, berarti wudhunya itu bagus, berkualitas, dan sering. Inna ummati yaumal qiyamat ya al-ghurral muhajjalin min athal wudhu. Ya. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-ghur. Al-ghur itu apa? Dan al-ghur al-muhajjalin. Kenapa? Karena bekas wudhu. Min atharil wudhu man istata'a yutila qurratahu falyaf'al. Ya, barang siapa yang mampu memanjangkan ghaurnya, maka lakukan. Ghaur itu adalah cahaya. Jadi nanti ada sebuah aura yang begitu kuat
dari wajah manusia itu karena kekuatan wudhunya. Itu namanya ghurran muhajjalin. Jadi kalau ada nanti auranya itu seperti lampu 5 watt, ya, nanti di akhirat itu terang, ya terang. Ada yang seperti 5 watt, mungkin ada yang 100 watt, ya tergantung wudhunya. Maka beruntunglah orang yang dawamul wudhu. Tadi saya sampaikan wudhu itu bukan hanya ingin mengerjakan sholat. Dalam kondisi apapun itu kalau bisa itu wudhu batal, wudhu. Ya, mau berangkat kerja wudhu. Dan itu ada miracle-nya. Orang yang sering berwudhu insya Allah menasehati anaknya itu mudah. Dan nasihatnya itu gampang masuk pada diri seorang anak. Tapi kalau kita itu tidak punya basirah, tidak punya cahaya, ya cahayanya itu redup pada diri kita, maka tidak akan bisa memberikan cahaya. Sama dengan orang nggak punya rezeki, nggak akan bisa berbagi. Jadi kita kumpulkan, ya, banyak rezeki agar kita bisa berbagi. Seperti hanya kita kumpulkan cahaya-cahaya dalam diri kita agar kita bisa mencahayai orang. Kalau kita ingin mencahayai orang, maka kita kumpulkan cahaya-cahaya dari zikir-zikir kita, dari wudhu-wudhu kita, dari bacaan Quran kita, dari tahajud kita, maka kita itu akan bisa memberikan cahaya. Nah, kalau sudah kita bisa memberikan cahaya kepada orang lain, berarti diri kita itu bercahaya. Nah, orang itu bisa berbagi karena punya. Orang itu bisa menyinari orang lain karena dia punya cahaya. Jangan sampai kita berpikir aku akan berikan cahaya, tapi ternyata kita tidak punya cahaya. Dan sumber cahaya yang terhebat adalah ketika kita istiqomah dalam bersuci atau wudhu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Termasuk mau tidur, ya, mau tidur itu berwudhu terlebih dahulu. Itu sederhana ya sebenarnya itu. Wudhu itu sederhana, tapi maknanya luar biasa. Dan jarang orang istiqomah itu bersuci ketika mau tidur. Yang ada itu cuci muka ya. Maka daripada cuci muka tidak diniati, maka kita niati bersuci. Nah, kalau sudah diniati, di samping mendapatkan pahala, insya Allah muka kita itu ceria, muka kita itu sehat, dan nanti mengeluarkan aura. Nah, dalam sebuah riset tentang masalah wudhu, salah satu cara peremajaan kulit adalah menjaga wudhu dengan baik. Nah, itu bukan hanya dari segi kesehatan, itu dari segi agama. Wudhu itu melahirkan perilaku yang baik pada kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan atau menjaga wudhu kita. Kita lanjutkan. Menuntut ilmu, ini juga salah satu cara bagaimana supaya Allah itu mencintai kita. Menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi orang kalau suka menuntut ilmu, insya Allah jalan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh Said siapa namanya penulis Radibul Haddad Abdul Al-Haddad dalam kitab Naswahid Diniyah beliau menyatakan innallaha taqaffala li talibil ilmi rizq. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Jadi rezekinya saja itu dijamin. Bahkan dalam berbagai riwayat itu semua binatang-binatang di darat dan di lautan, bahkan ikan di dasar laut itu mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Malaikat pun ikut serta mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi jalan kita menuju surga itu dimudahkan. Itu kehebatan orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian orang yang menuntut ilmu, begitu keluar rumah kemudian wafat. Mau keluar menuju kampus misalnya, mau keluar menuju tempat menuntut ilmu, jatuh kemudian wafat, dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Tetapi dalam hal ini niat kita tuh kita perbaiki menuntut ilmu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin hebat, bukan karena
supaya orang itu datang kepada kita dan menghormati kita, bukan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian itu jalan ke surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Salah satu kehebatan orang yang menuntut ilmu. Ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang soleh itu pasti beda. Orang yang berilmu tatkala beribadah itu nilainya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah, ada orang tidur di dalam masjid. Ada orang tidur di dalam masjid. Ada orang tidur, satunya itu sholat. Kemudian ada setan mau menggoda orang yang sedang sholat, tapi sungkan kepada orang yang tidur. Kemudian setan itu ditanya, setan, kenapa kamu mau masuk masjid nggak jadi? Setan itu menjawab, sebenarnya saya itu mau menggoda orang yang sedang sholat, tapi saya sungkan kepada yang tidur. Loh, kenapa kamu lebih sungkan kepada orang yang tidur daripada orang yang sedang sholat? Ketahuilah, orang yang sedang tidur itu orang yang berilmu. Sementara orang yang sholat itu adalah orang yang tidak ada ilmunya. Bagaimana tidurnya orang berilmu? Tadi saya sampaikan, mau tidur saja itu wudhu. Wudhunya wudhu seperti mau sholat. Sementara begitu sholat, yaitu kadang wudhunya itu sembarangan. Kelihatannya dia itu sholat, tapi wudhunya itu tidak sempurna, sehingga dia itu gampang atau sholatnya itu tidak berkualitas. Tapi kalau orang yang punya ilmu, itu insya Allah semua hidupnya itu berkualitas karena semua basicnya adalah ilmu. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh manfaat, barokah, dan bisa menjadi sinar dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Nah, amalan lain termasuk bersifat adil. Nah, ini hadisnya begitu panjang ya. Ada 7 orang yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak satupun perlindungan itu ada di hari kiamat. Apa? Sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Jadi nanti di akhirat itu di saat semua orang itu kepanasan karena matahari itu ada di atas kepala kita, ya, itu apa namanya, satu kil ya dari jari kita, sangat pendek. Itu semua orang itu kepanasan, semua orang itu berkeluh kesah, semua orang itu mencari perlindungan. Maka 7 orang itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Dalam konteks ini pemimpin baik yang bersifat apa namanya, RT RW, atau bersifat lebih luas, yaitu pemimpin negara atau pemimpin perusahaan atau pemimpin apa saja, karena ini sifatnya umum. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Tentu saja kita apa namanya, dalam hal ini yaitu mungkin dalam konteks lebih luas, yaitu entah itu bupati atau entah itu presiden dan lain sebagainya. Itu imamun adilun. Apa artinya adil? Adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak zalim, ya. Kalau zalim itu lawannya. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu al-zulmu. Kalau al-adlu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau dengan kata lain, adil itu bisa diartikan itu memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, ada orang punya anak 2, satu usia 8 tahun, satu usia 15 tahun. Jadi memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan anaknya. Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Allah itu memberikan hambanya itu tidak semua yang diberikan sesuai dengan permintaan hambanya. Allah memberi sesuai dengan kebutuhan hambanya. Misalkan kalau orang itu anaknya banyak, pasti rezekinya itu cukup. Beda dengan orang yang tidak punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hambanya itu sesuai dengan kebutuhan hambanya, bukan permintaan hambanya. Makanya kalau kita itu meminta tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang menunjukkan sifat adilnya. Karena kalau bisa jadi kalau kita diberi, justru kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imamun adil itu termasuk orang yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu syabun, ya, syabun nasa'a,
Masih belum. Syabun, ya, seorang pemuda nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih muda itu rajin ibadah. Kemarin saya sampaikan, kalau ada anak muda rajin ibadah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang tua yang rajin ibadah. Kenapa? Kalau orang tua rajin ibadah pantas mau siap-siap masuk pada liang lahat. Tapi kalau anak muda rajin ke masjid, punya duit, rajin sedekah, masih muda sudah haji dan umroh. Karena apa? Karena dia itu tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua rajin ibadah ke masjid iktikaf, oh itu biasa, ya biasa, wajar lah. Tapi kalau anak muda tubuhnya masih kuat, nafsunya masih kuat, keinginannya masih banyak, tapi dia itu mampu mengalahkan nafsunya dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syabun nasya fi ibadatillah taala. Kemudian warajulun dzakarallaha haliyan wa fadat ainahu. Seorang laki-laki ketika berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba meleleh air matanya dalam kondisi sepi. Di sini dalam kondisi sepi. Halian. Jadi kalau kita menangis dalam kondisi rame supaya orang melihat, bisa jadi nangis itu karena orang bisa melihatnya. Tapi di sini dikatakan seorang laki-laki tiba-tiba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fadat aina, kemudian matanya itu tiba-tiba meleleh, menetes. Nah, kalau berjamaah kan nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Kalau sendirian di sini, khalian, seorang diri, malam tiba-tiba bersujud, tiba-tiba ingat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, anta Rabbi, itu adalah Tuhanku ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Kau ciptakan aku bisa bersujud di tengah malam seperti ini. Tidak ada yang pantas aku katakan kecuali aku bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Tiba-tiba meleleh air mata. Ini yang disebut dengan, ya, seorang laki-laki dalam kondisi sepi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa fadat ainahu, berlinang air mata. Kemudian kana qalbuhu, kemudian warajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya itu senantiasa tergantung pada masjid. Bagaimana artinya? Seorang laki-laki hatinya itu tergantung pada masjid bisa dua makna. Makna pertama, dia itu senantiasa memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid dalam artian bisa memakmurkan secara fisik, dia itu punya keinginan untuk bangun masjid di mana-mana. Atau kalau tidak bisa membangun masjid, dia itu jadi isi masjid di mana-mana. Nah, itu namanya qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Warujulani tahabana fillah, seorang laki-laki, dua orang tapi keduanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling menarik, yaitu warajulun da'at wa imra'atun data mansabin wa jalan ila nafsiha faqala inni akhafullah. Ini yang paling 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 apa namanya, paling keren di zaman saat ini. Seorang laki-laki atau seorang pemuda diajak kencan oleh seorang wanita. Di sini disebutkan warajulin atau imratun, seorang laki-laki yang masih kuat, ya, masih perkasa, kemudian diajak oleh seorang perempuan data mansabin, yang punya posisi nasab yang bagus, wajamalin, dan punya kecantikan, mengajak untuk berkencan bersamanya. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira zaman sekarang tidak ada. Karena apa? Paling banyak itu laki-laki itu mengajak. Ini laki-laki diajak, dia itu muda, perkasa, diajak berkencan, kemudian dia berkata, saya takut kepada Allah. Makanya bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kan mencari. Ini enggak. Ini ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulekha, kemudian mengatakan, saya takut kepada Allah. Padahal tidak satupun orang melihatnya. Ini kalau ingin jadi wali di zaman sekarang itu seperti itu. Ya, banyak kan nggak ada yang ngajak. Laki-laki itu rata-rata sukanya mengajak. Dan terakhir, ya,
wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiquna yaminu. Kalau kita bersedekah itu dalam kondisi sepi, diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu betapa dia itu menyembunyikan kebaikannya. Betapa dia itu menyembunyikan kebaikannya, biar yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk keterangan dari Imamun Adilun. Dan terakhir